Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai materi pencernaan pada manusia. Pertama-tama, makanan masuk ke mulut, setelah itu akan terdorong menuju kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan, terjadi gerak peristaltik yang merupakan gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan agar makanan dapat terdorong masuk ke dalam lambung. Tujuan selanjutnya ialah lambung. Jadi lambung ini merupakan bagian paling elastik dari organ pencernaan pada manusia loh. Lambung mempunyai bentuk seperti kantong dan terletak di rongga perut bagian kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pada pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung atau otot yang memencet dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan tersebut. Nah, apakah pencernaan makanan hanya terjadi di lambung saja? Tidak seperti itu ya teman-teman. Setelah dicerna di lambung, makanan akan dicerna lagi di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di dalam saluran pencernaan. Karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Nah, usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, apa aja sih fungsinya? Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut ini. Yang pertama, enzim amilase yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua, enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantong empedu yang berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya yaitu usus kosong atau jejunum, terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan, yang memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna di usus 12 jari. Selanjutnya yaitu usus penyerapan, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Pada seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari tersebut diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi makanan yang kita makan akan masuk kembali ke dalam tubuh kita ya. Setelah itu, sisa makanan yang telah dicerna berlanjut ke usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan yang menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Dan bagaimana dengan sakit mah? Apa penyebabnya? Mari kita bahas. Organ terakhir yang disebut rektum adalah ujung muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses.
Saat rektum terisi feses, saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Selanjutnya, anus. Anus adalah lubang di bawah bokong sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Jadi, begitulah proses pencernaan dalam tubuh kita. Seenak-enaknya makanan yang kita makan, ujung-ujungnya akan dibuang dan menjadi feses.